Hari ini, kita akan membahas sebuah buku yang klasik yang telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama dalam strategi dan kepemimpinan. Buku ini adalah The Art of War oleh Sun Tzu, seorang filsuf militer dan seorang strategis kuno. Pertama-tama, mari kita kenali sedikit latar belakang dari buku The Art of War yang ditulis di Tiongkok pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sun Tzu adalah seorang jenderal yang memimpin tentara negara Wu. Buku ini adalah kompilasi strategi militer yang telah diuji dalam pertempuran nyata dan digunakan oleh para pemimpin militer, bisnis, dan banyak orang lain di seluruh dunia yang memakainya. The Art of War berisi prinsip-prinsip strategi dan taktik yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, bukan hanya dalam konteks militer. Ini menjadikannya salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah, dan buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Dengan begitu banyak aplikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, buku ini telah mendapatkan tempat istimewa dalam literatur strategi dan kepemimpinan yang relevan hingga saat ini. Buku ini berisi banyak prinsip strategi yang relevan dalam berbagai situasi, bukan hanya dalam perang. Prinsip-prinsip utama termasuk mengetahui dirimu dan musuhmu, mengenali medan pertempuran, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan strategi adalah ilmu yang sangat penting dalam buku ini. Nah, di sini ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang prinsip utama. Yang pertama, perencanaan dan pemikiran strategis. Sang penulis menekankan pentingnya perencanaan sebelum terlibat dalam pertempuran. Dia mengajarkan bahwa perang seharusnya tidak diputuskan secara sembarangan, melainkan setelah pertimbangan yang matang. Ini mencangkup penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan lawan, serta situasi di medan perang. 2. Pengenalan kekuatan dan kelemahan. Sang penulis menganjurkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan, baik diri sendiri maupun lawan. Dia mengajarkan bahwa dengan pengetahuan yang akurat tentang situasi, kita dapat memanfaatkan kelemahan lawan dan memperkuat keunggulan kita. 3. Manuver. Buku ini mengemukakan bahwa mengalahkan musuh tanpa pertempuran langsung adalah tindakan yang paling cerdas. Ini berarti mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa resiko yang tinggi atau kerugian besar. Strategi perang dan manuver adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama ya, dan meminimalkan resiko yang ada. 4. Pengelolaan sumber daya. Sang penulis menyoroti pentingnya efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Dia mengajarkan untuk tidak hanya memahami sumber daya militer, tetapi juga untuk menggunakan sumber daya dengan hemat. Menghemat sumber daya dapat memastikan kelangsungan dan keberlanjutan dalam pertempuran jangka panjang. 5. Pikiran terbuka dan fleksibilitas. Buku ini juga mengajarkan bahwa pemimpin militer harus memiliki pikiran yang terbuka dan fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi. Kebijakan dan rencana harus disesuaikan sejalan dengan perubahan tersebut. Kekakuan dalam berpikir dan bertindak bisa menjadi hambatan dalam mencapai kemenangan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks militer, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, manajemen, strategi bisnis, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Mereka menawarkan wawasan berharga tentang cara berpikir secara strategis dan efektif dalam menghadapi tantangan. Buku ini terdiri dari 13 bab yang masing-masing menggali prinsip strategi khusus. Sang penulis mengajarkan tentang pentingnya merencanakan, menilai situasi, dan mengikuti prinsip fleksibel dalam mencapai tujuan Anda. Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang keseluruhan buku. Yang pertama, ketidaklangsungan perang. Sang penulis menekankan bahwa perang adalah usaha yang mahal dan harus dihindari jika memungkinkan.
Kemenangan terbaik adalah yang diperoleh tanpa berperang, artinya meminimalisir konflik adalah tindakan yang paling bijaksana. 2. Taktik dan strategi. Buku ini tidak hanya berbicara tentang taktik dalam pertempuran fisik, tetapi juga tentang strategi yang lebih luas. Sang penulis menyoroti pentingnya memahami sifat strategis dan taktis yang dapat dilakukan ya dari konflik, serta menggabungkan kedua aspek ini. 3. Keselarasan. Sang penulis mengajarkan pentingnya keselarasan dan harmoni dalam segala aspek operasi militer. Ini mencangkup keselarasan antara pimpinan dan bawahan, serta antara rencana strategis dan pelaksanaan yang taktis. 4. Intelligence. Buku ini menekankan pentingnya mengumpulkan intelijen atau informasi yang akurat. Pengetahuan yang mendalam tentang situasi, lawan, dan medan perang adalah aset yang sangat berharga dalam mengambil keputusan yang bijaksana. 5. Manajemen resiko. Sang penulis mengajarkan bagaimana mengelola resiko dalam berbagai skenario pertempuran. Dia merinci konsep seperti mengalahkan musuh tanpa pertempuran dan bagaimana memanfaatkan situasi untuk meminimalkan kerugian. The Art of War bukan hanya sekedar buku tentang perang, tapi juga tentang kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan cara berpikir tentang strategi. Prinsip dalam buku ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti bisnis, manajemen, dan kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu karya yang dapat berpengaruh dalam sejarah dan tetap relevan hingga saat ini. The Art of War masih relevan hingga saat ini. Banyak pemimpin bisnis dan manajer menggunakannya untuk mengembangkan strategi mereka. Prinsip-prinsipnya juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penyelesaian konflik, negosiasi, dan pengelolaan waktu. Ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang relevansi kontemporer. Yang pertama, strategi bisnis. Banyak prinsip dalam buku ini telah diadopsi dan diterapkan dalam konteks bisnis modern. Konsep seperti perencanaan strategis, manajemen risiko, dan taktik persaingan tetap relevan bagi pemimpin bisnis saat ini. 2. Manajemen. Buku ini memberikan wawasan tentang manajemen yang efektif dan pemahaman tentang bagaimana mengelola sumber daya dan tim dengan bijaksana. Prinsip-prinsip komando dan kontrol yang diajarkan oleh sang penulis dapat diterapkan dalam manajemen perusahaan. 3. Negosiasi dan diplomasi. Ketika kita berhadapan dengan situasi konflik atau negosiasi, prinsip dalam buku ini seperti pemahaman lawan dan manajemen konflik dapat sangat membantu. 4. Kepemimpinan. Buku ini membahas pentingnya kepemimpinan yang baik, bagaimana memotivasi bawahan, dan bagaimana membangun hubungan yang kuat antara pimpinan dan anggota tim. Ini sangat relevan dalam manajemen dan kepemimpinan modern. 5. Manajemen krisis. Ketika terjadi krisis seperti bencana alam atau masalah dalam perusahaan, strategi yang dibahas dalam buku ini dapat membantu organisasi menghadapi situasi yang tidak terduga. Relevansi buku ini terletak pada prinsip yang mendalam dan universal tentang bagaimana berpikir secara strategis, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, The Art of War tetap menjadi bacaan yang berharga bagi siapapun yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang strategi, baik dalam konteks militer maupun dalam konteks kehidupan lainnya. Ini hanya sekilas tentang buku ini yang penuh dengan kebijaksanaan kuno. Apa yang kita pelajari adalah bahwa strategi dan pemahaman medan pertempuran dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. The Art of War adalah sumber kebijaksanaan yang masih relevan dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan kita. Oh ya, untuk kalian yang ingin membaca buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Kalau kalian ingin mempelajari buku ini, kalian bisa langsung klik aja dan beli untuk bukunya. Oh iya, ada beberapa kata nih yang sangat menarik dari sang penulis untuk kita. Itu adalah
Tampaklah lemah saat Anda kuat dan kuatlah saat Anda lemah. Saya Ahmad NH, terima kasih.